Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan kurikulum. Yang pertama itu ada KTSP, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, sebelum saya melanjutkan ke pemateri atau ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fitri Indriani dengan NPM 411500230001, kelas A01, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu yaitu Dr. Desi Rahmawati SPD MPD. Di sini ada latar belakang, yaitu pendidikan di Indonesia terus-menerus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Pemerintah beberapa kali melakukan perubahan kurikulum untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan menyesuaikan kebutuhan pada peserta didik. Perubahan dari KTSP ke kurikulum 2013 dan akhirnya ke kurikulum Merdeka menunjukkan adanya upaya serius dalam menyiapkan generasi yang kreatif, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari masing-masing kurikulum. Yang kedua, memahami karakteristik, kelebihan, dan kekurangan dari kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan antar kurikulum. Yang keempat, mengidentifikasi komponen perencanaan pembelajaran dan peran guru dalam setiap kurikulum. Yang kelima, menarik kesimpulan tentang arah perkembangan kurikulum di Indonesia. Di sini ada pengertian kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah yang sesuai dengan potensi daerah, karakteristik pada peserta didik, serta kebutuhan lingkungan sosial budayanya. KTSP dikembangkan berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan secara nasional oleh Badan Nasional Pendidikan atau BSNP. Tujuannya agar sekolah lebih mandiri dan kreatif dalam mengatur kurikulum sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya ada pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dikembangkan untuk menyeimbangkan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap kognitif, psikomotorik, dan efektif untuk peserta didik. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter dan kompetensi abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kurikulum 2013 menuntut siswa lebih aktif dalam proses belajar, sementara guru sebagai fasilitator. Pembelajaran berbasis scientific approach mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan menjadi ciri khas utamanya. Di sini ada pengertian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran yang beragam dan fleksibel, yang dimana peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih dan mengembangkan potensi sesuai minat dan bakat. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, materi yang esensial serta penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu siswa yang beriman, berbinekaan, gotong royong, mandiri, benar kritis, dan kreatif. Guru diberikan keleluasaan penuh dalam menekankan strategi, metode, dan perangkat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pada peserta didik. Di sini ada karakteristik kurikulum KTSP. Yang pertama adalah memberi kewenangan kepada satuan pendidikan atau sekolah untuk menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan kondisi, potensi lokal, dan karakteristik pada peserta didik. Yang kedua yaitu berbasis kompetensi lulusan ataupun kompetensi dasar, bukan hanya materi pelajaran semata. Yang ketiga ada orientasi desentralisasi, yaitu upaya meningkatkan kemandirian di sekolah, akuntabilitas, fleksibilitas terhadap konteks lokal. Yang keempat yaitu mengakomodasi keunikan daerah dan sekolah dengan struktur kurikulum yang memungkinkan penyesuaian lokal. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi serta karakter, mengintegrasikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Yang kedua, pendekatan pembelajaran berbasis ilmiah,
yang menggunakan scientific approach seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang ketiga, mata pelajaran dan proses pembelajaran diarahkan agar relevan dan kompetensi yang diharapkan bukan hanya penguasaan materi saja. Yang keempat, ada penilaian yang lebih autentik, meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, bukan hanya tes tertulisnya saja. Selanjutnya ada karakteristik pada kurikulum merdeka. Yang pertama ada fleksibilitas tinggi, yaitu guru dan satuan pendidikan memiliki kebebasan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pada peserta didik, konteks lokal, dan karakteristik di sekolah. Yang kedua yaitu berfokus pada materi esensial dan mendalam, agar ada waktu cukup bagi siswa untuk mendalami konsep keterampilan dasar seperti literasi dan numerasi. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning dan pengembangan soft skill, kreativitas, karakter, profil pelajar Pancasila sebagai bagian inti. Penguatan kemandirian atau independen siswa dalam pembelajaran, serta peningkatan kreativitas melalui pemecahan masalah kontekstual. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari kurikulum KTSP. Yang pertama ada kelebihan, yaitu memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sesuai dengan potensi, karakteristik, kebutuhan lokal, dan satuan pendidikan. Mendorong otonomi sekolah yang lebih tinggi dalam pelaksanaan pembelajaran. Lebih kontekstual terhadap kondisi sekolah dan daerah karena melakukan penyesuaian diri sendiri. Adapun kekurangannya yaitu tidak semua sekolah memiliki sumber daya seperti guru, sarana, pelatihan yang memadai untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri. Perbedaan besar antara sekolah ketimpangan karena fleksibilitas dan menghasilkan standar yang berbeda. Standar evaluasi dan pelaksanaan belum seragam atau belum dipastikan konsisten di seluruh sekolah. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada kurikulum 2013, yaitu kelebihannya menekankan integrasi kompetensi, meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, memberikan orientasi pada pendidikan karakter, dan pembelajaran yang lebih aktif, atau lebih dari sekedar menghafal serta menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach, mendorong kreativitas guru dan siswa karena proses pembelajaran yang lebih aktif dan partisipatif. Adapun kekurangan dari kurikulum 2013 yaitu beban materinya cukup banyak dan rumit untuk beberapa sekolah atau kelas, serta persiapan guru, sarana prasarana, buku, serta literatur belum merata, sehingga menghambat implementasi yang optimal. Penilaian yang autentik dan kompleks menambah beban administratif pada guru. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pada kurikulum merdeka. Memberikan fleksibilitas tinggi, sekolah, guru, dan siswa dapat menyusun, memilih, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat siswa, dan kompetensi pada peserta didik. Fokus pada materi esensial, pengembangan karakter, profil pelajar Pancasila, dan kompetensi abad 21 seperti kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi. Proses pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Adapun kekurangan dari kurikulum merdeka, yaitu implementasi masih menghadapi tantangan terutama terkait kesiapan guru, meliputi kompetensi, pemahaman kurikulum, dan kesiapan sarana atau prasarana di sekolah. Karena fleksibilitasnya sangat tinggi, dapat muncul inkonsistensi antar sekolah dan kurang standarisasi dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu transisi kurikulum memerlukan waktu adaptasi yang tidak singkat. Apabila tidak ditunjang dengan pelatihan dan dukungan, maka pelaksanaan bisa kacau atau tidak optimal. Yang selanjutnya ada perbedaan antar kurikulum. Aspeknya mencangkupi landasan perencanaan, dokumen perencanaan, pendekatan pembelajaran,
penilaian, fleksibilitas. Nah, pada kurikulum KTSP, landasan perencanaan pembelajarannya yaitu berpedoman pada standar isi, standar kompetensi lulusan, sekolah memiliki otonomi dalam menyusun silabus dan RPP sesuai dengan kondisi lokal. Terus dokumen perencanaannya yaitu menggunakan silabus, program tahunan, program semester, dan RPP yang dikembangkan sekolah. Terus pendekatan pembelajarannya meliputi kontekstual dan berpusat pada potensi lokal peserta didik. Adapun penilaiannya yaitu dikerahkan pada sekolah atau formatif dan sumatif. Fleksibilitasnya yaitu sangat tinggi. Sekolah bebas menyesuaikan dengan potensi daerah. Selanjutnya ada landasan perencanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 atau Kurtilas yang berpedoman pada kompetensi inti, kompetensi dasar yang ditetapkan secara nasional. Terus ada dokumen perencanaannya menggunakan silabus dan RPP berbasis scientific approach atau 5M yang tadi. Terus pendekatan pembelajarannya menggunakan pendekatan ilmiah, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Penilaiannya menggunakan autentik, mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Fleksibilitasnya kurang fleksibel karena struktur baku dari pemerintah. Selanjutnya ada landasan perencanaan pembelajaran dari kurikulum Merdeka, yaitu berpedoman pada capaian pembelajaran atau CP dan prinsip diferensiasi sesuai dengan kebutuhan pada peserta didik. Dokumen perencanaannya meliputi modul ajar, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan proyek. Profil pelajar Pancasila. Pendekatan pembelajarannya menggunakan diferensiasi berbasis proyek dan berpusat pada peserta didik. Penilaiannya menggunakan asesmen formatif dan sumatif berkelanjutan berfokus pada refleksi dan umpan balik. Fleksibilitasnya sangat fleksibel dan adaptif terhadap konteks satuan pendidikan. Selanjutnya ada komponen dan peranan guru pada kurikulum KTSP. Komponennya mencangkup silabus dan RPP, disusun oleh guru berdasarkan standar isi, standar kompetensi lulusan, mencangkup tujuan, materi kegiatan, metode, sumber belajar, penilaian. RPP disusun mandiri oleh guru sesuai dengan kondisi di sekolah. Peran guru yaitu sebagai perancang utama pembelajaran, guru bebas menyesuaikan materi, metode, dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada komponen dan peran guru pada kurikulum 2013. Komponennya mencangkup silabus, RPP, buku guru dan siswa. Komponen RPP-nya meliputi identitas, KI, KD, tujuan, langkah-langkah, atau pendahuluan, inti dan penutup, serta penilaian, adapun media dan sumber belajarnya. Menekankan pada pendekatan ilmiah 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Peran gurunya yaitu sebagai fasilitator dan pembimbing, menggunakan pendekatan scientific approach, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan, serta melakukan penilaian autentik terhadap sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada komponen dan peranan guru pada kurikulum Merdeka. Komponen utamanya mencangkup capaian pembelajaran atau CP, alur tujuan pembelajaran atau ATP, dan modul ajar. Komponen pada modul ajar yaitu meliputi tujuan, kegiatan, asesmen, refleksi, profil pelajar Pancasila, diferensiasi, disusun lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan karakter siswa. Peran guru yaitu sebagai perancang mandiri dan penggerak pembelajaran, bebas menentukan strategi, metode, dan asesmen sesuai kebutuhan siswa. Fokus pada pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu perkembangan kurikulum di Indonesia mulai dari KTSP, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka menunjukkan peningkatan arah pendidikan menuju pembelajaran yang lebih fleksibel, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. KTSP menekankan kebebasan sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal. Sedangkan kurikulum 2013 berfokus pada pembentukan karakter dan kompetensi abad 21.
Sedangkan kurikulum Merdeka menekankan kebebasan belajar, yaitu proyek profil pelajar Pancasila dan mengembangkan potensi siswa. Ketiganya yaitu memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter kreatif, mandiri, dan siap menghadapi perubahan zaman. Karena pemaparan materi yang saya sampaikan sudah selesai, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.